Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sedulur semua. Selamat datang kembali di channel Akausar 99. Sekarang saya berada di makam Raden Adipati Tanubaya yang berada di Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung. Alhamdulillah, pada konten kali ini kami akan menceritakan kisah atau sejarah dari seorang tokoh yang bernama Temanggung Tanubaya. Temanggung Tanubaya adalah gelar yang diberikan kepada Ki Somahita karena berjasa menumpas pemberontakan di Pati Ukur, atau dikenal juga sebagai Raden Wangsanata atau Raden Wangsa Taruna pada tahun 1632. Silsilah Temanggung Tanubaya atau Ki Somahita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Prabu Siliwangi, dan yang kedua ada Batara Tunggal, dan ketiga ada Demung Sedekamulan, dan keempat ada Demung Batara Sakti Hiut, dan kelima ada Sumun, dan keenamnya ada Batara Sumaryang, dan ketujuh ada Sempu Jaya, dan yang kedelapan ada Wakto Hanyo, dan kesembilan ada Sunan Pagerbarang, dan kesepuluh ada Temanggung Demung, dan yang kesebelas adalah Temanggung Tanubaya atau Ki Somahita. Daftar tokoh yang menjabat menjadi Bupati Parakan Muncang. Yang pertama ada Temanggung Tanubaya atau Ki Somahita, dan yang kedua ada Dalem Adipati Tanubaya yang dimakamkan di Bujil, dan yang ketiga ada Dalem Tanubaya yang dimakamkan di Kerasak, dan yang keempat ada Adipati IV, pernah menjabat juga sebagai Bupati Sumedang pada tahun 1773 sampai 1775 dan dimakamkan di Cibodas Parakan Muncang. Dan yang kelima ada juga Temanggung Patra Kusuma, pernah menjabat sebagai Bupati Sumedang pada tahun 1778 dan mendapat gelar Raden Adipati Tanubaya. Latar belakang sejarah Parakan Muncang. Temanggung Tanubaya atau Ki Somahita adalah adipati dari Parakan Muncang yang disebut-sebut daerah kekuasaannya sampai Limbangan Garut. Temanggung Tanubaya sebagai Umbul Sindang Kasih terlibat konflik dengan Dipati Ukur. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Agung adalah menyerang Banten, akan tetapi untuk menyerang Banten telah terhalang oleh keberadaan VOC di Batavia. Pada tahun 1628, Sultan Agung Mataram meminta bantuan Dipati Ukur atau dikenal juga sebagai Raden Wangsanata Wedara Priangan untuk mengusir VOC di Batavia bersama dengan Temanggung Bahu Rekso Bupati Kendal. Setelah kedua pejabat itu berunding dan membuat kesepakatan, Dipati Ukur menggunakan jalur darat dan Temanggung Bahu Rekso menggunakan jalur laut, dan masing-masing dari mereka membawa 10.000 pasukan. Mereka berjanji untuk bertemu di Karawang. Dipati Ukur membawa 9 unggulnya, yaitu antara lain yang pertama ada Batu Layang, dan yang kedua ada Saung Gatang, dan yang ketiga ada Taraju, dan yang keempat ada Kahuripan, dan yang kelima ada Madang Sasigar, dan yang keenam ada Malangbong, dan yang ketujuh ada Mananggal, dan yang kedelapan ada Sagara Herang, dan yang terakhir ada Ukur. Ketika pasukan Dipati Ukur telah sampai Karawang, di tempat yang telah disepakati, Dipati Ukur tidak melihat pasukan Temanggung Bahu Rekso. Setelah menunggu beberapa saat, Dipati Ukur memutuskan menyerang VOC di Batavia tanpa bantuan Temanggung Bahu Rekso. Tapi sayangnya pasukan Dipati Ukur mengalami kekalahan dan mundur. Terjadi konflik antara bangsawan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekuensi dari tindakannya dan kegagalannya dalam penyerangan VOC di Batavia, ia akan mendapatkan hukuman berat dari Sultan Agung Mataram, seperti hukuman yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga Geda atau hukuman yang lebih berat. Maka Dipati Ukur berniat untuk membangkang terhadap Mataram. Dipati Ukur menyarankan umbul-umbul lainnya untuk bertahan di Gunung Pongporang sambil menyusun penyerangan ke Mataram yang sedang berkonsentrasi menyerang Batavia. Namun, saran itu ditolak oleh 4 umbul-umbul, yaitu yang ke-1 Sukakerta, dan yang kedua Sindang Kasih, dan yang ketiga Cihaur Beti, dan yang keempat Indih Yang Galunggung. Karena tidak ada kesepakatan, keempat umbul itu akhirnya meninggalkan Gunung Pongporang
dan melanjutkan perjalanannya ke Mataram. Sementara itu di Mataram, Bahurekso melaporkan kekalahannya kepada Sultan Agung Mataram, termasuk tindakan Dipati Ukur yang menyerang Batavia tanpa menunggu kedatangan pasukan Bahurekso. Bahurekso menilai bahwa kekalahan Mataram disebabkan oleh terpecahnya kekuatan pasukan. Sultan Agung merasa kecewa mendengar laporan tersebut. Kecewaan itu bertambah ketika keempat umbul pengikut Dipati Ukur telah sampai di Mataram. Mereka melaporkan tentang kekalahan pasukan Dipati Ukur terhadap VOC dan memberitahukan lokasi persembunyian Dipati Ukur dan tidak kembalinya Dipati Ukur ke Mataram dianggap sebagai pemberontakan terhadap penguasa kerajaan Mataram. Versi kisah penangkapan Dipati Ukur antara lain pendapat Karel Fredrik Hall, seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda, menyebutkan bahwa Dipati Ukur tertangkap di suatu tempat 7 km di sebelah barat Jakarta yang dikenal sekarang bernama Cengkareng. Penangkapnya 3 umbul dari Priangan Timur, yaitu yang ke-1 Umbul Sukakerta, dikenal juga sebagai Ki Wirawangsa, dan yang kedua Umbul Cihaurbeti, dikenal sebagai Ki Astamanggala, dan yang ketiga Umbul Sindang Kasih, dikenal juga dengan Ki Somahita. Kemudian Dipati Ukur dibawa ke Mataram dan Sultan Agung Mataram menjatuhinya hukuman mati pada tahun 1632. Sultan Agung Mataram memberikan penghargaan, salah satunya kepada Ki Somahita dengan memberinya gelar Temenggung Tanubaya. Dalam naskah Wawacan Parakan Muncang, keluarga bangsawan Parakan Muncang muncul sejak dalam Ki Somahita memerintah Kabupaten Parakan Muncang. Beliau adalah putra Temenggung Kutamaya, cucu Sunan Pagerbarang. Saat dalam Ki Somahita wafat, jabatannya digantikan oleh saudaranya yang bernama Dalem Dipati Tanubaya yang dimakamkan di Bujil. Beliau memiliki putra Dalem Tanubaya yang dimakamkan di Girilaya. Parakan Muncang memiliki putra Dalem Tanubaya yang menjadi Bupati Sumedang dan dimakamkan di Cibodas Parakan Muncang. Dan beliau memiliki putra lagi, yaitu Dalem Putra Kusuma yang menjadi Bupati di Sumedang dan dimakamkan di Jakarta. Dan Bupati Parakan Muncang digantikan oleh menantunya yang bernama Soeria Nata Kusuma. Dan beliau memiliki lagi putri bernama Ria Kusuma, dan Ria Kusuma memiliki putra Raden Ahmad yang menjadi Patih Parakan Muncang, dan memiliki putra lagi Raden Jayuda, dan memiliki putra Raden Haji Ahmad Kanipiah yang menjadi wedana pensiun di Cicalengka dan dimakamkan di Petah Cicalengka. Menurut sejarah Sumedang karangan Raden Ating Natanagara tahun 1935, waktu Raden Jamu atau Pangeran Kornel pada masa itu belum menginjak dewasa, maka yang mengganti Bupati Sumedang adalah pamannya, yaitu Raden Suryalaga atau Dalem Adipati Kusuma Dinata antara 1765 sampai 1773. Ketika Dalem Adipati Suryalaga wafat tanggal 29 Maret 1773 yang dimakamkan di Pasarian Gede Gunung Ciung atau Pasarian Gede Sumedang. Beliau meninggalkan 6 orang anak, putra sulungnya masih berusia 9 tahun, maka timbullah kembali masalah mengenai pergantian bupati. Dengan tidak ada yang dapat mewarisi Kebupatian Sumedang, maka pihak kompeni mengangkat Adipati Tanubaya keempat antara tahun 1773 sampai 1775. Beliau adalah bupati dari Parakan Muncang yang telah menjabat selama 45 tahun. Sementara itu, jabatan di Parakan Muncang diserahkan kepada menantunya, yaitu Tumenggung Patra Kusuma. Pengangkatan Adipati Tanubaya atau Tanubaya keempat dari Parakan Muncang ini menjadi Bupati Sumedang dengan syarat jika ia wafat, maka salah satu putra bupati keturunan Sumedang akan menggantikannya. Karena sudah berusia sangat tua, Dalem Tanubaya hanya menjabat 2 tahun dan meninggal pada tanggal 20 Mei 1775 dan dimakamkan di Cibodas Parakan Muncang. Ada 2 tokoh yang mengajukan menjadi Bupati Sumedang kepada kompeni, antara lain yang pertama adalah Tumenggung Patra Kusuma
Bupati Parakan Muncang, dan yang kedua ada Raden Anggakara, Bupati Sumedang. Permintaan Tumenggung Patra Kusuma disetujui oleh Company dan didukung oleh 4 umbul bawahan Sumedang, juga menjadi bukti atau tanda bahwa Sumedang meminta dipimpin oleh Dalam Tumenggung Patra Kusuma. Pada tanggal 19 Juni tahun 1778 diangkat menjadi Bupati Sumedang dan diberi gelar Adipati dan berganti nama menjadi Raden Adipati Tanubaya Patra Kusuma atau Dalam Tanubaya IV. Tumenggung Patra Kusuma atau Dalam Tanubaya kelima diangkat menjadi Bupati Parakan Muncang pada tanggal 28 Januari tahun 1724 hingga tahun 1773. Sebagaimana ayahnya, ia juga masih memerlukan perwalian, yaitu Raden Brajanegara. Saat menjabat, Parakan Muncang sejak 1730 hingga 1758 berada di bawah pengawasan langsung dari Batavia, sehingga setoran wajib kopi pun diserahkan kepada Batavia. Saat pengalihan pengawasan ke Batavia, Parakan Muncang, Priangan, dan Sumedang diharuskan untuk memelihara transportasi air melalui Sungai Cimanuk atau Citarum. Dan Kabupaten Priangan harus mendirikan gudang kopi di Cikawao, dan sedangkan Kabupaten Parakan Muncang harus memanfaatkan Sungai Cigintung. Kesemuanya ditunjukkan untuk membawa kopi ke Batavia. Selain itu, pengalihan tersebut ada kaitannya dengan upaya mempromosikan Karawang sebagai daerah eksplorasi tambang. Selama masa antara 1740 sampai 1755, Parakan Muncang bisa dikatakan menunjukkan hasil panen kopi yang cenderung meningkat tiap tahunnya, dan ini tentu saja berarti uang komisi atau persentase yang diperoleh Tumenggung Patra Kusuma terus bertambah. Beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki jiwa bertanggung jawab dan selalu memikirkan masyarakatnya, bahkan sifat tersebut terwarisi ke penerusnya. Salah satu contohnya adalah ketika Tumenggung Tanubaya V atau Tumenggung Patra Kusuma memimpin Parakan Muncang menjadi salah satu wilayah pemasok kopi yang besar, bahkan tiap tahunnya selalu bertambah, sehingga tidak hanya petani kopi, bahkan seluruh masyarakat merasakan kesejahteraannya. Namun, kini wilayah Parakan Muncang terpecah belah menjadi beberapa kecamatan, dan Parakan Muncang hanya menjadi nama sebuah jalan di Kecamatan Cimanggung. Tetapi nilai historinya yang sangat besar tidak bisa semudah itu kita lupakan. Menceritakan sejarah adalah salah satu cara menghargai dan melestarikan sejarah tersebut. Tanpa pengorbanan pendahulu atau leluhur kita, mungkin kita tidak akan hidup seenak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.